hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, tanpa kita rencanakan, tanpa kita atur, ternyata pada hari ini kita boleh bertemu di ruangan yang sempit kalau menurut kami, karena ruangan ini jarang kami pakai untuk rapat sebanyak orang, sebanyak seperti yang kita pada sore hari ini. Namun di dalam pertemuan ini kita yakin semua kita yang hadir di dalam ruangan ini dalam keadaan yang sehat-sehat semua, itu harapan kita. Yang saya hormati ini saudara saya, apa namanya ini, Alsius. Ini kalau di Kutai Barat ini paling terkenal waktu itu Badak ya. Badak. Atau ada tempat kenal lain nggak selain Badak? Yang saya hormati rekan-rekan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Saya tadi, Mas Adik, saya sempat bertanya ketika ini anak ini sudah familiar di mata saya, tapi siapa namanya ini? Nah, setelah disebutkan baru tahu bahwa ini apa namanya ini selama kurang lebih, mungkin mereka ini 5 tahun bahkan kurang lebih 10 tahun itu di DPC PDI Perjuangan, masih zamannya Pak Thomas dulu. Baru saya ingat kembali bahwa kita pernah bersama-sama di DPC PDI Perjuangan. Ya, artinya selamat kita bertemu kembali sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada sore hari ini, saya dengar tadi di luar dari LSM ada beberapa apa namanya ini wartawan, bahkan informasi dari TV One. Artinya ini luar biasa pertemuan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sebagaimana di awal pertemuan Pak Alsius mengatakan bahwa pertemuan hari ini adalah pertemuan yang memang tidak direncanakan atau dijadwalkan, sehingga Bapak Ibu sekalian, kami dari DPRD memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami di DPRD ini ketika rapat yang kami DPRD susun kegiatan atau jadwalnya itu pasti ditanggung oleh uang negara atau uang rakyat. Artinya ada snack, ada minuman, bahkan biasanya sampai ada nasi kotakan. Namun karena jadwal kita ini di luar dari jadwal DPRD, sehingga saya tanya ke sekretariat, mereka tidak ada anggarannya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Maka yang ada hanya segelas aqua yang ada di depan kita. Ini sekali lagi saya atas nama unsur pimpinan DPRD dan anggota DPRD memohon maaf semuanya bahwa itulah yang terjadi di DPRD. Artinya tidak bisa kita semaunya mengeluarkan terkait dengan anggaran atau ketidaktersediaan anggaran untuk rapat-rapat yang memang tidak terjadwal. Yang penting nggak defisit. Iya, baik. Saya akan menanggapi secara umum apa yang sudah disampaikan, khususnya tadi Bung Hertin dari LSM Fakta ya, dari LSM Fakta, dan saya juga hari ini baru bertatap muka dengan yang namanya Bung Hertin ini. Saya sering kesini Pak waktu panjang dulu. Iya. Jadi saya baru ketemu hari ini, dan tadi apa yang sudah disampaikan itu memang fakta adanya kita di Kabupaten Kutai Barat. Bapak Ibu sekalian, khususnya yang terkait dengan bahasa Silva. Nah, itu memang kami dari DPRD sendiri memang ketika kami pembahasan anggaran itu memang kami dikagetkan dengan angka Silva
besar sekali ketika disampaikan oleh pihak pemerintah. Sehingga pada saat kami menerima laporan Silva itu, maka kami bertanya-tanya kepada pihak pemerintah, kenapa kita bisa ada Silva yang begitu besar seperti ini? Nah, jadi pemerintah menyampaikan beberapa alasan. Alasan yang pertama itu memang jelas sekali terkait dengan aturan. Nah, mereka menyampaikan ketika anggaran atau APBD kita disahkan antara DPRD dengan pemerintah, maka dari pihak pemerintah sebagai pihak yang mengeksekusi anggaran itu, mereka berpikir bahwa dengan adanya persetujuan bersama itu, maka mereka boleh segera menjalankan anggaran yang sudah disepakati bersama. Namun ketika di dalam mereka menjalankan, itu di akhir-akhir ini, khususnya di zaman COVID yang sudah kurang lebih 2 tahun ini, maka sering terjadi adanya perubahan aturan. Sehingga tadinya mereka siap melaksanakan kegiatan itu, lalu datang aturan yang baru atau edaran menteri, baik itu menteri keuangan, baik itu menteri dalam negeri, sehingga itu alasan yang disampaikan kepada kami DPRD. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan Silva. Silva itu juga terkait dengan tidak bisa maksimalnya OPD melaksanakan kegiatan. Karena OPD ini kita ketahui di akhir-akhir ini bahwa pemeriksaan baik itu dari intern, dari inspektorat, kemudian dari BPK, sehingga di dalam melaksanakan itu mereka selalu ragu-ragu ketika mereka melaksanakan ini, apakah ini tidak melanggar aturan atau nantinya tidak ada sanksi hukum ketika mereka menjalankan. Sehingga keraguan-raguan itulah salah satu yang bisa mengakibatkan dana itu tidak bisa difungsikan sebagaimana atau semaksimal mungkin. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu sering sekali atau bahkan memang itulah yang diinginkan oleh sistem penggunaan anggaran kita. Pada saat lelang itu pagu dana itu pasti diharapkan pemenang lelang itu jauh di bawah pagu dana yang sudah ditetapkan. Nah, jadi ada 3 sumber yang menjadi penyebab kenapa Silva itu terlalu besar. Itu yang mereka sampaikan kepada kami DPRD. Nah, kemudian kami dari DPRD, artinya ketika kami memanggil mereka, artinya ketika mereka menjelaskan bahwa itu alasannya, lalu kami dari DPRD mengundang lagi masing-masing OPD agar OPD ini memang ketika mereka berbuat yang baik dan benar, itu mereka tidak perlu ragu. Kalau mereka hanya berpikir ragu oleh karena seperti yang sering kami dapatkan terkait dengan kasus di BPBD, banyak mulai dari kepala OPD-nya sampai ke bawah-bawahnya banyak yang tersangkut masalah hukum, sehingga itulah yang menjadi OPD ini menjadi takut. Nah, kami dari DPRD mengatakan kalau kita memakai aturan yang baik dan benar, apa yang perlu kita takuti? Karena yang membuat mereka itu terjerat atau tersangkut masalah hukum itu jelas artinya ada hal-hal yang mereka bengkok-bengkokkan. Nah, jadi jangan menjadi alasan sehingga penggunaan anggaran itu tidak bisa maksimal. Nah, jadi itu yang kami dorong. Bahkan kami sampai minta pendapat ke kejaksaan, khususnya Kajari,
untuk masalah itu, karena bahasa-bahasa dari OPD ini mereka tidak berani melaksanakan kegiatan itu, takut tersangkut masalah. Ya artinya dari kejaksaan sendiri mengatakan jangan kalian takut, tidak perlu kalian ragu, tidak perlu kalian bimbang, laksanakan. Nah jadi itu artinya yang terjadi di zaman COVID ini, sehingga ini persoalan ini ya boleh dikatakan menjadi kambing hitam sehingga silpa kita menjadi besar seperti itu. Nah jadi mungkin seperti yang dijelaskan Bapak Ibu sekalian, khususnya di 2021 silpa kita kurang lebih 700 berapa hari? 2020 ya. Oh ya, diperiksa 2020. Iya. Nah, artinya sisa dana seperti itu kalau kita gunakan seperti apa yang Bapak-bapak sebutkan tadi, ada Jalan Bung Karno atau menceleu ke Ombau kan begitu. Kemudian ATJ jembatan itu masih, kemudian turap di Tering, baru jembatan Tering, kemudian Christian Center. Nah, artinya pemahaman masyarakat ini kalau uang itu digunakan, ya paling tidak di antara yang disebutkan tadi itu pasti ada yang selesai. Nah, itu pemahaman dari Bapak Ibu sekalian. Namun di dalam pelaksanaan anggaran ini memang artinya mungkin tidak semudah apa yang kita pikirkan, itu salah satunya. Nah, jadi kami dari DPRD mengingat bahwa silpa ini memang ada trennya dari tahun ke tahun ini ada peningkatan, ya artinya ini salah satu yang memang kami dari DPRD ya artinya sangat mendorong pemerintah ke depan ini ya bisa memaksimalkan kegiatan mereka. Artinya jangan berlindung di bawah persoalan-persoalan seperti yang saya sebutkan tadi. Kan yang paling besar sekarang ini atau yang paling mudah mereka menyampaikan ini karena COVID. Nah, artinya COVID yang menjadi kambing hitamnya. Kan ini yang perlu artinya kita cari solusinya. Nah, kemudian terkait dengan lembaga adat ini kalau yang saya sampaikan